Jadi beberapa hari yang lalu aku sempat nge-lab vSAN cluster pakai vSphere sama vXC versi 8. vCenter versi 8 dan XC versi 8. Nah, kebetulan kemarin tuh sebenarnya iseng pengen nyoba ya. Karena ada temen yang sempat nanyain gimana gimana sih gitu ya. Intinya ada temen lah yang ngasih tahu tuh. Nah, kemarin tuh sempat iseng nyoba, terus akhirnya ya bisa dibilang bisa sih, walaupun ada isu, tapi nggak sempurna 100%. Tujuan awalnya nggak sampai, tapi vSAN clusternya bisa jadi, bisa jadi. Nah, daripada ini nggak ada, karena ini iseng ya, daripada nggak ada dokumentasinya, jadi video ini aku buat untuk sekedar dokumentasi, siapa tahu ada orang lain yang mungkin membutuhkan dan bisa jadi ini bermanfaat buat mereka. Nah, oke. Sekarang kita untuk equipment ya, apa aja yang aku pakai. Jadi untuk hardware-nya di sini aku pakai laptop ya, pakai laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3. Ini pakai Intel Core 5 i5 itu sebenarnya bukan 15 ya. Terus 64 GB RAM sama 1 TB SSD sebagai storage-nya. Nah, untuk software-nya di sini aku pakai ada beberapa macam ya. VMware, yang pertama adalah VMware yang aku pakai untuk sebagai hypervisor-nya. Hypervisor-nya nanti pakai VMware Workstation Pro yang aku install di laptop. Jadi aku nggak pakai server bare metal. Terus vSphere 8, VMware SQ8, Windows Server 2022 dan juga Windows 7 ISO yang dipakai untuk apa itu namanya, untuk ngetes nanti vSAN-nya itu berhasil atau enggak ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini untuk VMs-nya nanti yang akan kita pakai. Jadi yang pertama-tama adalah vSphere. Nah, vSphere ini itu kayak centralized management untuk SQ, server VMware SQ. Nah, itu kita butuh satu di sini. Nah, untuk lab di sini aku kasih 14 GB RAM dan juga 2 prosesor. Ini kecil banget tapi nggak tahu itu bisa jalan. Terus SQ. Nah, SQ ini sistem operasi punya VMware ya. Punya VMware yang dipakai buat apa itu namanya, eh hypervisor juga. Nah, di sini aku kasih 16 GB RAM, 8 prosesor dan 142 GB untuk OS-nya dan juga 240 GB untuk storage. Nah, yang 20 GB nanti dipakai untuk caching, itu ada settingnya di vSAN, cluster, waktu bikin vSAN cluster. Terus sama 200 GB itu ada dua sebenarnya, 100 GB, 100 GB. Jadi ada dua 100 GB. Itu untuk storage-nya yang nanti akan dijadikan satu gitu. Nah, ini SQ-nya di sini ada 3 ya. Jadi bukan cuma satu karena kita bikin cluster di sini. Kemudian selanjutnya ada Windows Server 2022. Ini nanti fungsinya sebagai DNS server, sebagai NTP server, dan juga sebagai DHCP server yang nanti akan ngasih IP ke Windows 7 ketika sudah selesai jadi setelah install. Nah, untuk ngetesnya aku pakai Windows 7. Di sini cuma minimal banget, cuma 1 GB RAM, 1 prosesor dan juga 20 GB storage. Nah, untuk topologinya tuh kurang lebih seperti ini. Di sebelah kiri atas di sini adalah Windows servernya yang dia jadi tadi tak jelasin, jadi DNS server sama routing juga, dia juga jadi router. DNS, NTP dan juga sama DHCP server dan juga router ya. Kemudian semuanya gabung jadi satu network. Jadi vSphere, SQ, SQ1, SQ2, SQ3 itu dia jadi satu network sama dengan satu network manajemen yang sama dari 4 sistem operasi ini ya. Dan juga nanti ketika vSAN-nya udah jadi itu Windows 7. Nah, ini udah jadi semua sebenarnya, udah jadi selesai. Ini adalah cuma tak kasih tunjuk aja. Yang aku lepin tuh topologinya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang langsung aja kita cek. Nah, jadi di sini. Oke.
Ini adalah di WinCore, jadi apa tuh namanya vCenter. Ini ada vCenter, vCenternya udah selesai diinstal SI1, SI2 sama S3. Ini masing-masing 16 tadi ya kayak tadi. Terus untuk storage-nya, nah ini catatan ya untuk storage-nya. Di sini vSAN-nya, vSAN yang aku buat itu baru mau jalan pakai pakai apa hard disk dengan tipe SCSI. Jadi sebelumnya aku pakai dengan type NVMe, dia nggak mau, pakai SATA nggak mau. Jadi ini nentunya di mana? Jadi tambahkan waktu nambah hard disk di sini itu pilih yang SCSI. Entah kenapa sebelumnya itu nggak bisa waktu pakai NVMe sama SATA. Oke, sama satu lagi yang perlu aku jelasin bahwa keseluruhan lab ini itu hasil nyontek dari salah satu YouTuber namanya VM Explore. Nanti linknya ada di deskripsi, silahkan dicek di sana. Di situ lengkap dijelaskan dari awal sampai akhir. Sementara di sini itu cuma kayak dokumentasi aja. Siapa tahu butuh bahasa Indonesia gitu. Sama buat kebutuhanku sendiri juga sih. Nah, jadi gitu ya. Kalau misalkan pengen nyoba ini silahkan cek apa namanya channelnya secara langsung. Di situ dijelasin bener-bener dari awal sampai akhir. Dan aku ikutin juga. Tapi akhirnya jalannya itu aku ada yang beberapa aku ganti. Salah satunya adalah hard disk, tipe hard disknya tadi. Kalau yang di tutorialnya itu tuh pakai NVMe semua. Dan jenis vSAN yang dikonfig juga beda. Kalau yang di tutorialnya itu tuh pakai vSAN ESA. Sementara punya aku ini cuma vSAN aja, vSAN. Nah, itu intinya vSAN standar lah. Tapi bisa. Nah, oke. Ini kalau misalkan satu catatan lagi sebelum lanjut, ketika kalian install vSphere ya, vSphere ini pastikan bikin DNS servernya dulu. Karena sebelumnya aku install ini keempat kali. Keempat kali ini baru bener. Jadi yang pertama tuh waktu proses instalasinya ada yang salah. Ya itu kesalahanku sendiri sih. Jadi waktu install itu aku langsung import. Jadi waktu ngimpor, nih tak kasih tunjuk nih. Misalkan open ya, kita open misalkan. Open. Bukan di situ, di download di VMware. Nah, di sini ketika masukin salah. Open. Harusnya yang VCSI ini sini. Nah, ketika masukin teman-teman oke nama terserah tes lah misalkan ya, tes. Gini. Di sini aku pakai yang Tini. Habis itu, nah, di sini disuruh masukin IP address-nya bla 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 bla. Nah, kalau misalkan sudah selesai ngisi yang di sini, pastikan jangan langsung import. Selesaikan dulu yang di sini. Isi passwordnya. Passwordnya terserah. Habis itu di sini juga password diisi. Nah, yang lainnya ini domainnya diisi. Misalkan domain labnya di sini pakai apa ya? vmware.local misalkan. vmware.local. Nah, di sini untuk labku, di sini aku pakai test.local. Jadi di sini harusnya pakai test.local. Ya, kurang lebih seperti itulah. Baru diimport. Nah, aku hampir 2 kali itu aku langsung import. Jadi habis ngisi IP ini aku langsung import, nggak ngisi yang lain-lainnya. Jadi aku nggak bisa masuk karena belum setting password di awal. Nah, terus sama yang ketiga itu kalau nggak salah gara-gara DNS ya, nggak tahu lah. Pokoknya yang keempat itu DNS-nya udah ada, udah jadi. Terus tiba-tiba bisa, nggak tahu. Terus kemudian yang selanjutnya itu ketika sudah selesai ya, vSphere-nya udah selesai. Terus saranku kalau misalkan vSphere-nya ini udah terinstall ini ya, VMware vCenter server, jangan di reboot atau di shutdown. Karena gini, mungkin ini punya setupku sendiri aja. Jadi vCenter ini atau vSphere ini tuh aku install dengan requirement minimum banget. Nah, salah satu contohnya adalah RAM-nya ini. RAM-nya itu cuma tak kasih 14 GB dan prosesor cuma tak kasih 2. Nah, ini setelah selesai mungkin lebih dari 4 kali ya. Jadi pertama kali aku berhasil install,
itu tuh waktu aku ribut, aku pengen bikin snapshot tuh. Kalau bikin snapshot kan harus di shutdown dulu biar nggak ada masalah nanti lah. Intinya gitu. Itu aku shutdown, aku nyalain lagi, websitenya ini nggak bisa diakses. Jadi ketika ngakses misalkan vCenter, test lokal. Nah, ini tuh halaman loginnya tuh nggak muncul sama sekali. Dia muncul kayak health problem gitulah. Pokoknya intinya dia nggak bisa masuk. Nah, alasannya kenapa? Jadi ketika kita akses manajemennya, yaitu di 5480, ini website untuk manajemennya yaitu di port 5480. Di sini loginnya pakai root, terus passwordnya. Nah, di bagian servisnya di sini tuh stop banyak yang stop. Nah, di sini kan kalau bisa kalian lihat kan starter semua ya. Di sini tuh setelah waktu itu, setelah aku reboot karena kebutuhan snapshot, itu tuh banyak yang stop. Banyak yang stop kayak gini. Salah satunya adalah VMware vCenter Server. Nah, VMware vCenter Server ini tuh dia stop dan nggak bisa di start setelah aku reboot atau aku shutdown untuk kebutuhan ngambil snapshot. Dan aku apa-apain nggak bisa dia. Karena kalau nggak salah tuh, aku juga nggak tahu ya entah kenapa itu nggak mau jalan. Aku belum ketemu solusinya. Apakah gara-gara resource-nya kurang jadi dia nggak nyala di awal? Nggak tahu. Tapi intinya setelah aku reboot atau aku shutdown terus aku nyalain lagi, beberapa service yang ada di sini itu jadi stop semua. Jadi stop kayak gini. Jadi dia nggak bisa diakses. Salah satunya juga ini, website manajemennya ini juga nggak bisa diakses di awal. Dan aku harus ngonsol ke vCenter-nya sendiri langsung ke sini, masuk ke comment line-nya. Habis itu masukin komen untuk jalanin service biar bisa masuk ke ini, ke 5480, ke website yang ini. Nah, setelah ini nyala, aku cek di bagian servisnya, ternyata banyak yang stop. Nah itu. Jadi, terus solusinya gimana kalau nggak boleh di reboot atau di shutdown? Di suspend, ya. Jadi klik di sini, terus suspend aja. Dah. Nanti kalau misalkan butuh lagi, tinggal dibuka. Itu aku. Tapi kalau misalkan di lab kalian ternyata nggak ada isu sama sekali, ya udah nggak apa-apa. Itu kemarin pengalamanku aja sih. Dan itu terjadi 2 kali sih, 2 kali kalau nggak salah. Nggak bisa aku akses gitu. Ya gitulah. Nah sekarang itu beberapa yang perlu perlu dicatat lah, di hati-hati. Jadi kalau misalkan ada isu, oh ya kemungkinan ya gara-gara servisnya di sini ada yang mati terus nggak bisa naik lagi gitu. Oke, nah NTP juga kalau bisa di setup sekalian. Ini adalah IP si Windows Server yang aku pakai buat manage ini. Windows Server 222. Cara settingnya bisa teman-teman cek gimana bikin NTP server ada. Terus, salah. Nah oke, udah selesai ya untuk masalah yang tadi. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, aku jujur ini pertama kali install vSphere ya. Pertama kali masuk ke halaman vSphere. Ya pertama kali mainan vSphere lah intinya. Ini jujur aku suka banget sama UI-nya. User interface-nya itu modern banget. Dan overall sih pengalamannya smooth banget. Nah, jadi bagus banget di sini. Lengkap lah, apa-apa bisa dicek di sini, dicari di sini. Kayak di sini ada log atau alarm atau semacamnya, di sini ada. Terus habis itu di sini kita bisa cek apa-apa. Ini Win7-nya. Nah, terus untuk konfigurasi klasternya ini ya, aku bikin namanya test cluster. Ini hiraukan aja, tanda merah ini hiraukan aja. Ya, ini oke lah, bisa kita hilangin sebenarnya. Kita acknowledge aja lah. Kita acknowledge. Ya acknowledge dah. Oke. Kok nggak hilang ya? Ya nggak tahu lah. Kalau nggak hilang ya nggak masalah. Yang penting vSAN-nya jalan. Nah, konfigurasinya di mana? Masuk ke konfigur di sini. Terus habis itu pilih yang vSAN di bagian bawah. Nah,
di vSAN service di sini. Nah, untuk setupnya silahkan coba cek di tutorial yang di apa ya, yang aku share di deskripsi. Silahkan dicek di situ, tonton semuanya. Nah, kalau di video itu sekali lagi tadi udah tak sebutin itu pakai vSAN ESA. Nah, sementara yang di sini tuh vSAN biasa aja. Nah, jadi kalau jadi vSAN nanti itu dari harddisk yang aku pasang di sini. Di sini kan ada 200 ya. Ntar. Alah, ngapain sih ngecek di situ? Kita bisa langsung cek di sini di bagian mana tadi? Di disk management, di vSAN disk management. Nah, ini mending tak full screen aja kali ya. Nah, gini. Nah, di sini ada tiga server, SI1, 2, dan 3. Nah, masing-masing dia punya 3 disk. 3 disk di sini. Kalau kita coba masuk, diklik di sini terus view disk. Di sini kita bisa cek di sini di bagian atas ini ada yang 20 GB. Di sini aku kasih drive type-nya flash. Aku sendiri masih belum tahu detailnya gimana bedanya flash sama outbook yang bukan. Flash itu intinya tuh SSD sama NVMe kalau nggak salah. Kalau HDD ini ya hard disk biasa. Nah, ini vSAN Cache ya namanya. vSAN Cache itu mungkin ya buat mempercepat akses lah ya, nggak tahu lah. Nah, terus yang 100 ini, yang dua ini 100, ini 100. Ini tuh aku jadiin vSAN capacity di sini, namanya vSAN capacity. Oke. Nah, di sini udah oke. Nah, ini yang 142 ini bootnya ya, buat sistem operasinya si XI-nya. Ini sama, yang lainnya juga kayak gitu, XI2 juga sama. Di sini hardnya sama, yang 20 GB itu untuk flash atau vSAN cache. Terus yang lainnya itu pakai sebagai vSAN capacity. vSAN capacity seperti ini. Ya. Nah, nanti kalau misalkan udah, itu bisa dicek di data store. Di data store nanti akan muncul vSAN data store seperti ini. Nah, di sini bisa kelihatan kapasitasnya 200 GB. Ini yang lainnya kayaknya buat backup ya, 200. Berarti dari 600 yang bisa dipakai cuma 200. Ya, gitulah. Nah, yang free ini 200 GB. Oke, kita coba cek di sini. Ini bisa dilihat. Oke, kalau nggak salah ini support 1 failure ya. Jadi kalau misalkan ada SI yang tewas di sini, misalkan SI3 tewas nih, harusnya masih aman sih. Kalau nggak salah sih gitu. Nggak tahu cara ngeceknya gimana. Pernah lihat aja sih, cuma udah lupa. Jadi tadi ya. Jadi di service tadi di fault domain kalau nggak salah. Nah, di fault domain ini fault domain failure to tolerate. Ya, gitulah. Nah, ini labnya yang aku jalanin. Nah, ini bisa dipakai nih. Jadi di dalam data store yang tadi, di data store vSAN data store, ini sebenarnya udah ada 2 VM di sini. Jadi kalau misalkan kita cek di vSAN data store, di bagian VMs di sini udah ada 2. Backup proxy sama Win7. Nah, ini sebenarnya Windows Server 2022 ini. Nggak tahu kenapa bisa jalan ya. Ini bisa jalan serius. Tak kasih RAM 12 GB. Bukan ding, ini hard disk. Bukan. Nah, untuk pembuktian nih, labnya beneran jalan nih, aku coba jalanin ya. Kita coba power on. Oke, nah ini jalan nih. Nah, terus aku ada isu lagi juga. Jadi ketika kita remote pakai launch web console kayak gini, itu tuh mouse-nya nggak bisa jalan sama sekali. Jadi mouse-nya itu nggak bisa digerakin. Kita coba cek dulu ya. Nah, ini dia. Nah, ini tak geserin. Ini tak geserin nggak bisa gerak nih. Mouse-nya tak geser nggak bisa gerak. Jadi yang jalan itu cuma keyboard doang. Nah, terus solusinya gimana? Aku ada 2 solusi di sini. Yang pertama adalah install VMware Workstation di sini. Ya, jadi di sini tuh ada VMware Workstation sebenarnya. Ntar keluar dulu mode ini, keluar. Nah, jadi ada VMware Workstation Pro di sini. Aku installin lagi di sini. Dan aku pakai buat ngeremote
ke server yang jadi hostnya VM tadi. Nah, ini Win7 nih. Nah, aku bisa masuk ke sini. Nah, kalau di sini mouse-nya bisa gerak nih. Wah, cuma rada nge-lag gitu ya. Nah, ini bisa gerak tuh. Nah, ini bisa gerak. Nah, ini mouse-nya bisa gerak. Atau solusi kedua adalah dengan nge-remote langsung ke perangkatnya. Nah, ini kalau misalkan aku buka cmd ipconfig, aduh. Jadi di sini tuh IP-nya 10.0.10.20. Jadi bisa langsung remote aja. Jadi buka remote desktop. Buka remote desktop, habis itu masuk ke perangkatnya, connect, masukin passwordnya. Oke, yes. Nah, udah bisa masuk. Nah, kalau di sini malah justru lancar jaya di sini. Lihat nih. Lancar jaya. Ya. Ya, kurang lebih gitulah. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini jalan ya, bisa dibilang. Oke. Ya, dia kurang lebih seperti itu sih dokumentasi labnya. Selain tadi ya, kita rangkum lagi. Jadi yang pertama-tama di sini perlu kalian ingat ya, di sini tuh minimum banget karena tadi keterbatasan perangkat yang aku pakai buat nge-lab, yaitu cuma laptop dan juga RAM 64 GB. Udah gitu doang, nggak ada yang lain lagi. Sementara video yang aku contek itu dia pakai RAM gede banget, ratusan giga lah, ratusan giga. Dan juga storage-nya gede juga. Masing-masing VM dia punya apa tuh namanya storage dedicated. Ya, silahkan cek aja ya. Kemudian yang kedua, tadi ada beberapa isu ya. Yang pertama-tama kalau bisa setup dulu DNS-nya. Setup dulu DNS servernya. Atau ya catat aja, ditulis lah. Kayak. Nah, jadi tadi tuh kita rangkum di sini di akhir video. Yang pertama-tama setup dulu DNS server dan NTP server ya. Terus habis itu pastikan isi semua informasi yang dibutuhkan ketika install vCenter. Setelah isi IP, isi juga password. Nah, kemudian selanjutnya adalah nggak boleh reboot vCenter. Ini berlaku ke aku aja ya, karena sebelumnya aku ngalamin ini. Kalau misalkan di bagian di lab kalian nggak ada isu ya silahkan suspend aja. Oke. Terus kemudian hard disk ya, hard disk pakai SCSI untuk storage vSAN. Nah, jadi khusus untuk vSAN-nya ya. Kalau misalkan untuk booting OS-nya terserah mau pakai NVMe SATA, terserah kalian. Nggak peduli. Nah, kemudian yang kelima tadi adalah aku lupa ya perlu license atau enggak. Karena aku waktu nyoba itu aku udah masukin license dulu. Tapi kayaknya sih ada versi trialnya ya. Jadi kayaknya nggak perlu license pun juga oke sih harusnya. Terus selain itu apa ya? Kalau misalkan SKI-nya boleh. Kalau SKI boleh di-reboot sih. SKI boleh di-reboot. SKI bisa di-reboot. Nggak akan ada isu sih kalau SKI. Aku udah nyoba. Terus habis itu apa lagi ya? Selain tadi tuh waktu VM ya, waktu nge-remote VM tuh bisa pakai cara tadi remote desktop ataupun pakai apa tuh tadi workstation terus remote ke server SKI-nya. Udah sih kayaknya gitu aja ya, karena kayaknya udah cukup sih, udah terdokumentasi. Terus kalau misalkan ada yang nanya downloadnya di mana, aku nggak bisa share link downloadnya ya, takut kenapa-napa.
Tapi yang pasti ada license sama VMware SQ vCenter itu udah ada di, bisa dicari di GitHub, ada yang share. Ada yang share. Aku dapat dari situ juga. Aku ini cari sendiri semuanya. Semuanya cari sendiri. Kalau aku bisa, kalian pasti bisa juga dapat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh sih sebenarnya nanya, tapi jangan harap dapat jawaban lengkap ya. Terus sekali lagi, kalau tertarik untuk nyobain labnya ini, silahkan cek apa namanya sumber yang aku pakai buat ngelapin ini ya, Visan Cluster ini ya. Silahkan dicoba dan selamat bersenang-senang. Sampai jumpa di video berikutnya.